agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi, dan saya ucapkan salam damai sejahtera yang menjadikan hidup kita semua diberkati. Apa kabar? Semua kabar baik dan kabar sukacita. Kembali pagi hari ini kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kembali Tuhan, di pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Bahkan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
Kita akan bersama-sama membuka Mazmur 68, Mazmur 68 ayat 20 sampai dengan ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 68 ayat 20 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala orang yang berambut dari orang yang tetap hidup di dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali, dan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagian daripada musuh. Orang melihat perawakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memadu rebana. Tuhan, dalam zaman pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Jebulon, permukaan-permukaan Napali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Mazmur 68 ayat 20 sampai dengan ayat 30 ini gambaran satu kehidupan yang diumpamakan perjalanan hidup orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, apa sih arti hidup? Hidup adalah tantangan, harus kita hadapi. Hidup adalah sebuah perjalanan, harus kita jalani, saudara. Lalu langkah-langkah apakah yang dijalani di dalam perjalanan hidup orang percaya? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan yang pertama di dalam ayat 25, orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Yang pertama, saudara, yang harus kita jalani sebagai orang percaya, Allah yang harus berada di depan kita. Pada waktu kita berjalan, saudara, Allah yang harus ada di depan kita. Segala sesuatu untuk Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu dimulai bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan yang ada di depan kita, berarti kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Tetapi kita juga tidak perlu dibingungkan oleh apapun. Justru kita berjalan maju dan terus memandang ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang intim dengan kita, yang berjalan depan kita, akan berperang menggantikan kita. Dan Allah yang ada di depan kita adalah Allah yang membuka pintu-pintu gerbangnya yang tertutup. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau kita mengedepankan Tuhan dalam hidup kita, tidak perlu cemas. Salah satu bagaimana caranya kita mengedepankan Tuhan dalam hidup ini, seperti acara pagi hari ini. Saudara mendahulukan Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Kembali kita berdoa bersama-sama, dan itu berarti kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan ada di depan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebentar, tapi ketika sesuatu terjadi, ketika Allah di depan kita, saudara, namun satu hal kita percaya, Tuhan tidak akan membuat kita tergeletak. Tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menopang saudara.
Sesuai dengan ayat 25, firman Tuhan berkata, orang melihat peralakanmu ya Tuhan. Artinya ketika berjalan di depan, orang akan melihat kita. Kita berjalan tidak seorang diri. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita di depan. Sebagai bangsa Israel, Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Di padang gurun, saudara yang kasih Tuhan, yang tandus, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Inilah yang pertama, saudara, yang harus kita sadari, langkah apakah yang harus kita jalani dalam perjalanan hidup orang percaya. Sertakan Tuhan, dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, hidup kita harus penuh dengan puji-pujian, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sorak-sorai. Di dalam ayat 26 dikatakan, di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Ini dengan jelas, saudara. Yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup ini sebagai orang percaya. Hidup kita harus penuh dengan puji-pujian. Hidup kita harus penuh dengan ucapan syukur. Dengan sorak-sorai yang gembira, saudara. Karena Allah ada di depan kita. Menyaksikan pertolongan kita. Menyaksikan pertolongan Tuhan terhadap kita, saudara. Kita merasa itu semua karena anugerah Tuhan. Terkadang Tuhan ada di depan kita. Tetapi terkadang juga Tuhan ada di belakang kita. Artinya jangan bersungut-sungut ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari hidup dengan penuh sorak-sorai. Penuh hidup kita dengan selalu puji-pujian. Jangan suka mengeluh. Rasul Paulus berkata 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa melihat bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, malam ini, pagi hari ini, satu hal yang harus kita tanami di hati kita sudah pagi hari ini. Ya saudara, mari kita selalu mengucap syukur. Dasar dari mengucap syukur adalah karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menjadikan kita hari ini ada. Kasih Tuhan yang membuat engkau tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Kasih Tuhan yang mewarnai segala hal sehingga kita mempunyai hati yang lapang dalam hidup ini. Yang kedua, dasar yang kedua kenapa kita harus mengucap syukur? Karena iman, saudara. Karena iman, kita harus belajar menyadari, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu harus kita ungkapkan dalam bentuk nyanyian dan ucapan syukur setiap hari. Rasul Paulus berkata, belajar mengucap syukur. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ketika kita belajar mencukupkan diri, maka disitulah ada ucapan syukur yang Tuhan berikan buat kita. Saudara yang kasih Tuhan, menjalani hidup ini sebagai orang percaya yang kedua, hidup harus dipenuhi dengan puji-pujian. Jangan suka bersungut-sungut. Jangan suka mengeluh. Sebab orang yang mengeluh tanpa kita sadari sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita bisa mengucap syukur dari hati yang terdalam, itu akan berlimpah-limpah berkat yang luar biasa. Sehingga kau dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi hidup ini dengan sukacita. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjalani hidup ini. Di dalam ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Artinya saudara, ada tari-tarian, ada sukacita, ada kebanggaan yang luar biasa setelah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai, kita menyampaikan puji-pujian yang begitu indah. Dikatakan dengan jelas ayat 26 dikatakan bahwa di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang kita pemetik-pemetik kecapi, bahkan dayang-dayang berebana memadu rebana sudah. Wah, itu ada sukacita yang luar biasa. Kalau tiga hal ini ada dalam hidupmu, saudara, saya percaya ada kesukaan bagi Tuhan. Maka akan ada hidup bersukacita karena Allah yang akan mengubahkan ratapan menjadi tari-tarian. Allah dapat mengubahkan kutuk menjadi berkat.
Karena itu ada tari-tarian, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam perjalanan iman kita. Dan akhirnya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, poin yang keempat, bagaimana langkah-langkah kita menjalani hidup ini sebagai orang percaya. Coba kita perhatikan ayat 27. Firman Tuhan berkata, dalam jemaat pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Yang keempat, bagaimana kita langkah-langkah menjalani hidup sebagai orang percaya. Sesuai dengan ayat yang ke-27, kita menyadari bahwa kita adalah umat pilihan. Kita adalah warga kerajaan surga, umat pilihan Tuhan yang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Berarti saudara, sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, sekalipun kita harus melewati tajamnya kehidupan ini, kita masih tetap berkata, aku bangga memiliki Allah yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya perjalanan iman kita menyenangkan. Dan tidak selamanya apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita seperti apa yang kita harapkan. Tetapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Saudara bergaul intim dengan Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Berjalan seorang diri. Dia selalu ada untuk Bapak Ibu dan selalu siap menolong kita. Inilah 4 poin yang harus kita simaki hari ini. Sebentar saudara akan melakukan segala aktivitasmu. Sebentar kita melakukan segala kegiatan kita. Sudahkah kita tempatkan Tuhan di atas perjalanan kita? Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara, membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Pengurapan dari Allah menyertai seluruh umat-Mu Tuhan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memimpin, dan akhirnya kami bisa melihat kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan kasih sembuhkan, yang lemah diberkati. Kami serahkan semua jemaat Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kebenaran firman Tuhan akan menuntun saudara untuk melaju melangkah lebih luar biasa di hadapan Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, yang terkasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.